Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert boleh jadi penuh senyum jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya amunisi baru yang dipersembahkan oleh PSSI. Skuad Garuda akan bersaing lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah berhasil melewati putaran ketiga dengan finish keempat di grup C. Mereka mengkoleksi 12 poin dari 10 laga, finish di atas Bahrain dan Cina, selagi berada di belakang Jepang dan Australia yang lolos langsung, serta Arab Saudi yang ikut ke putaran keempat. Timnas Indonesia bisa berjumpa lagi dengan Arab Saudi di putaran keempat, selain Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman yang menjadi pesaing lain. Skuad Garuda dipastikan tidak akan jumpa Oman karena berada di pot yang sama. Namun yang lainnya masih bisa menjadi lawan karena berada atau juga bisa dibilang berbeda potnya. Patrick Kluivert baru akan mengetahui para calon lawannya usai drawing yang akan dilaksanakan 17 Juli mendatang di AFC House Malaysia. Menjelang ajang tersebut, Kluivert bisa ketambahan amunisi baru karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi proses naturalisasi Mauro Silstra. Ada juga Mauro Silstra, striker muda kita. Di timnas yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Semoga menambah kekuatan pemain muda, jelas Erick. Sang striker berusia 20 tahun yang membela FC Volendam tersebut diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Gerard Vandenberg. Utamanya, Silstra diharapkan membela skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan diselenggarakan di Sidoarjo pada September mendatang. Namun, bukan tidak mungkin jika penampilannya cukup mumpuni maka Silstra bisa membela tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada sebulan kemudian alias pada bulan Oktober. Silstra adalah sosok striker murni yang memang seorang target man alias penunggu bola di lini serang. Posturnya cukup tinggi yaitu 188 cm dan dia baru saja berhasil menembus tim senior FC Volendam di akhir musim 2024-2025. Silstra telah bermain dalam 7 laga di tim senior, namun belum bisa mencetak gol. Walau begitu, di kompetisi U21 pada musim lalu, dia berhasil menjaringkan 17 gol dari total 21 pertandingan di semua ajang liganya. Tentunya itu akan memerlukan waktu untuk berkembang menjadi punggawa tim senior, namun yang jelas dia adalah striker masa depan timnas Indonesia yang bisa diandalkan skuad Garuda suatu saat nanti. Udinese dikabarkan sudah bertemu dengan agen JICES untuk berdiskusi lebih serius dalam mendatangkan kapten timnas Indonesia itu. Berdasarkan laporan, perwakilan Udinese sudah berjumpa dengan agen JICES. Ini memperbesar peluang bek 25 tahun itu kembali ke Serie A. Kemarin, Senin 30 Juni ada sebuah pertemuan dengan perwakilan JICES dan tim untuk memberi tawaran kepada sang pemain. Tulis media itu. Udinese benar-benar ingin JICES bergabung di bursa transfer musim panas tahun ini. Ijo diproyeksikan menggantikan peran Jack Gabijol yang dilepas ke klub Premier League Leeds United. Rencana transfer untuk adalah pemain timnas Indonesia JICES sebagai pengganti sesungguhnya untuk mengisi tempat Bijol. Demikian laporannya. Di satu sisi, Udinese juga harus melobi Venezia yang masih mengikat JICES dengan kontrak hingga 2027 mendatang. Saat ini nilai pasar JICES berada di angka 7,5 juta euro atau 143,5 miliar rupiah. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun, tentunya Udinese harus menyediakan dana yang menarik hati JICES dan Venezia. Bukan tak mungkin nilai transfer akan lebih tinggi dari valuasi pemain berpostur 190 cm itu. Saat ini masih ada permintaan dari pihak Venezia, namun kedua belah sisi percaya ada jalan tengah yang bisa diambil. Tulis media tersebut. JICES merupakan nama yang cukup santer disebut dalam bursa transfer di Italia lantaran performa masih lalu cukup apik bersama Venezia. Kendati skuad berjuluk Lionel Alvi degradasi, Bang J dinilai punya prospek apik. Rumor ketertarikan mendatangkan mantan pemain Go Ahead Eagles itu melibatkan beberapa klub Italia dan juga Inggris. JICES patut penuh senyum setelah pertemuan dengan Udinese, lantaran sang kapten timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Sang bek tengah berusia 25 tahun masih mencari klub baru setelah Venezia dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Italia Serie A. JICES adalah kapten
Arancione Verdi, namun dia akan dijual karena merupakan salah satu pemain dengan harga pasaran tertinggi di skuad. Sang kapten timnas Indonesia pun memiliki banyak peminat di Serie A dengan klub-klub papan tengah seperti Torino, Fiorentina, Bologna, Udinese dikabarkan tertarik. Terbaru, agen yang mewakili JICS dilaporkan melakukan pertemuan dengan Udinese mengenai potensi perekrutan sang pemain tersebut. Kenapa seperti itu? Udinese serius tentang ICES kemarin melakukan pertemuan dengan agen dari sang bek tengah Venezia. Tulis media Italia. Udinese dilaporkan masih mencari bek tengah lagi setelah menjual Chaka Picol ke Leeds United dan merekrut Nicole Bergola dari Spezia sebagai gantinya. Sebenarnya laporan, Fironi telah melakukan pertemuan dengan agen yang mewakili ICES untuk memahami permintaan gaji sang pemain timnas Indonesia. Kemarin Senin 30 Juni ada pertemuan antara perwakilan pemain ketika manajemen Violini mengajukan penawaran ekonomis kepada sang pemain, tulis media itu. Menurut laporan tersebut, masih ada jarak antara kesediaan untuk membayar dari Udinese dan permintaan upahnya. Namun kedua belah pihak percaya diri untuk mencapai kesepakatan, ditambah lagi Udinese baru melepas Picol dan KBCL yang punya gaji tinggi. Menurut media, Udinese bisa mengajukan gaji yang menggiurkan untuk ICES demi memenangkan persaingan dalam perburuan tanda tangannya, terutama Torino. Bisa membuat upaya memuaskan sang pemain. Udinese ingin mengambil keuntungan dari persaingan sengit dengan para kompetitornya, dengan hanya Torino yang mengajukan pendekatan nyata, tulis media itu. Presiden Lecce direncanakan dalam waktu dekat bakal melakukan negosiasi dengan Venezia dan kontrak permanen bukan menjadi satu-satunya pilihan. Udinese juga gencar melakukan negosiasi untuk mendatangi JICES pada bursa transfer musim panas ini supaya bek timnas Indonesia itu tidak diserobot Torino yang dinilai paling serius menginginkan sang pemain. Perwakilan klub dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan agen ICES dan makin dekatkan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi dengan Venezia masih belum jelas karena ada perbedaan besar antara 10 juta euro yang diminta Ila Gunari dan tawaran Udinese. Kendati demikian, komunikasi antara klub terus berlanjut, namun Lecce diam-diam bergerak dan tidak ingin kalah dari Udinese dengan memberikan dua opsi untuk mendapatkan ICES. Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Lecce Saverio Stici Damiani bersama manajer area teknis Pantaleo Corvino akan memulai negosiasi dengan Venezia untuk mencoba mendatangkan bek tersebut ke Salento, baik dengan status pinjaman atau kontrak permanen. Demikian tulis media. Kedatangan ICES akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi pelatih Eusebio Di Francesco yang bertujuan untuk mengonsolidasikan pertahanan dan mencapai tujuan bertahan di Serie A musim 2025-2026. Jika itu terjadi, ICES akan kembali berkumpul di Francesco yang pada musim lalu menangani Venezia.